Nah ya, 950 juta. Justru malah yang beli malah yang ditangkap. Malah yang beli. Kamera deket sini deh. Sini deh kamera. Mukanya lihat. Nah, di dalam Al-Quran, setiap benda-benda seperti ini dia dihinggapi sama jin beneran. Ada setrum nggak? Iya, nggak ada. Ah, kalau ini guys, ini Ko Andre berani bersumpah real, sumpah demi Tuhan. No gimmick ya? Ini bukan gimmick. No gimmick. Ya. Gitu. Makanya kalau ada tiba-tiba saya dengar ada orang kena santet, saya sorry, muntah paku, muntah beling. Selama saya 23 tahun itu belum pernah namanya melihat secara langsung atau menangani secara langsung orang-orang kena santet. Karena rata-rata, karena kebetulan kan saya diangkat jadi keluarga besar Keraton Solo. Keluarga besar Keraton Solo. Jadi punya gelar tuh Kanjeng Raden Aryo. Kanjeng Raden Aryo. Terus nama kepangkatannya itu Kanjeng Raden Aryo Ferry Ferdianto Purbo Joyonegoro. Bukan lagi. Nah, mau lihat bentuk fisiknya. Ini guys, mau lihat bentuk fisiknya ya. 950 juta. Justru malah yang beli malah yang ditangkap. Malah yang beli yang ditangkap. Dengan dalih-dalih penggelapan perusahaan. Bukanlah. Pinter, ini orang ini pinter. Mafia ini. Ini dipegang nggak apa-apa? Apa-apa kok, orang mainan kok. Oh, ini mainan ya ini? Iya, jatuhnya kan mainan. Mainan setan. Mainan setan, serem anjir guys. Bisa gitu ya? Seharga mobil Lamborghini ini guys, hampir guys. Orangnya ketipu anjir. 950 juta. 950 juta. Pinter buatnya. Ini dia bahannya dari kelelawar ya? Kelelawar. Kamera deket sini deh. Sini deh kamera. Mukanya lihat. Kayak mukanya haters. Ya, kayak mukanya haters tuh yang bilang settingan. Oh, muka kau kayak ini nih. Ya. Berarti bukan hatinya aja yang serem ya, mukanya yang serem ya. Kayak kesel karena nggak pernah berani mau datang gitu. Iya dong. Iya, beraninya cuman komen doang. Settingan, pengaturan, Allah itu temennya, editan. Iya, tapi begitu ditantang suruh datang ke lokasi nggak berani. Ya kan Ki? Betul. Sama nih kayak Jenglot nih. Orangnya ketipu sampean 950 juta. Kan ini 950 juta seisi-isi ini. Minyak-minyakan yang cuman 1.500. Iya loh, ini kan minyak ini ya Ki, yang apa? Jin. Ini kan minyak apel jin. Kalau ini saya tahu nih. Bukan minyak apel jin asli. Kalau minyak yang asli. Coba sini kamera lagi. Kalau minyak yang asli itu kita deketin dengan alkohol atau dengan soda, dia tuh punya pengaruh kok. Oh, tiba-tiba gitu ya? Kita buka, gitu, tanpa dikocok. Ini apel jin. Ini apa namanya Ki? Ini yang kecil-kecil nih Ki? Ini minyak-minyak ini apa yang orang bilang apa? Bulu perindu. Oh, minyak bulu perindu. Bulu perindu. Katanya makanan si Jenglot ini. Gitu. Segala macam bambu petuk tuh ada juga kok pokoknya. Oh, ini yang kecil. Kumplitan ini yang kecil nih, bambu petuk nih katanya nih guys. Makanya saya pajang di sini. Ya, bambu petuk katanya nih. Anjir. Hari gini dapat duit enak kali guys. Kita aja cari duit sampai kepala jadi kaki jadi kepala. Nah. Ini 950 juta dibuat karaoke ini pasti. Bukan karaoke lagi, nyawer nyai dangdut pada saat itu. Sampai keselak. 950 juta buat karaoke, buat nyawer. Waduh. Nah, di dalam Al-Quran setiap benda-benda seperti ini dia dihinggapi sama jin beneran kok. Oh, dalam hadis? Dalam hadis itu seperti itu. Di Quran tuh dijabarin patung, lukisan, bahkan yang menyerupai makhluk hidup itu dipercaya dihuni oleh jin. Nah, cara membuktikannya gimana? Kita coba kok. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Nah, ini kok Andre pegang, sentuh tangan saya, terus sangkain saya megang alat sulap. Nah, nanti dikiranya kayak kejadian Gus Samsudin lagi nih.
Dicek dulu guys. Kering nggak ujung-ujungnya jari-jari saya? Ya. Dicek dulu nih. Tuh jari kering. Saya. Ya nggak ada apa-apa Ki. Jam mungkin basah nggak atau apa? Jamnya mahal Ki. Ya, ya kalau jamnya mahal kan Ki. Ini saya lepas ya guys. Ya. Ini batu apa nih Ki? Ini black diamond kok. Black diamond. Black diamond. Ini saya akan coba menyerap energinya kok. Menyerap energinya. Menyerap energinya. Ya. Kuandre begini tangannya, ditarik. Oke. Panas Ki ya? Panas Ki ini. Ki, panas. Ini panas sumpah guys. Demi Allah, demi Tuhan. Sumpah demi Allah, demi Tuhan, panas. Tangan saya nggak bergeser ya? Iya loh. Mungkin kameramen mau coba. Sini. Kameramen, sini kameramen. Sumpah kameramen. Kuandre yang pegang sini. Sekalian pegang tangan saya. Nanti disangkain, ada tangan setrumnya nih. Tarik ya. Demi Allah, gila guys. Tarik, kayak Kuandre tadi. Tangannya. Tarik, bajunya. tarik. Ini tangan saya belum berubah nih. Oke. Panas. Iya kan? Ada setrum nggak? Iya nggak ada. Kalau ini guys, ini Kuandre berani bersumpah real. Sumpah demi Tuhan. No gimmick ya? Ini bukan gimmick. No gimmick. Ini no gimmick, no setting. Demi Allah, demi nama Tuhan saya, demi orang tua saya berani bersumpah. Kuandre ngerasain panas guys. Sumpah ini asli guys. Nah, jadi seperti gitu itu. Ya? Karena gini kok, kalau kita jabarin secara logika, ya. Kita berpatokan dulu. Saya berpatokan dulu ini sama Quran dan hadis. Ya. Setiap benda-benda seperti ini pasti ada jinnya atau ada energinya. Energinya. Ibaratkan batu baterai, ion positif dengan ion negatif kan berbelakangan. Betul. Nah, saya menganggap ini adalah ion negatif. Ini negatif. Negatif. Saya membacakan ayat-ayat berarti ion positif. Nah, akhirnya itulah yang bereaksi. Ibaratkan baterai, kalau ketemu tuasnya, dia akan jalan kan? Iya, betul. Misalkan senter dihidupin, karena sudah ion negatif dengan ion positif itu bertemu dengan panelnya, otomatis berjalan. Baterainya nyala. Nah, sama seperti ini. Ini kalau dilogikakan. Paham nggak? Rokok lagi kok. Iya, ini rokok dulu guys. Kuandre nggak habis pikir. Iya loh guys, ini sumpah demi apapun Kuandre baru kali ini. Iya. Jadi ini negatif ketemu positif. Panas guys. Kayak orang di sudut rokok. Iya, karena kalau tahu yang bohongannya ada kok. Yang bohongannya ada. Makanya saya bilang, yang bohongannya biasa dia menggunakan cairan kimia kok. Betul. Gitu. Di alat sulap ada itu. Nah, makanya saya bilang, periksa tangan saya nggak bergeser nih kok. Iya. Kuandre juga saya suruh pegang. Betul, biar betul. tidak dianggap saya menggunakan listrik nih di badan saya. Saya nggak pakai sabuk kok tuh. Iya, dan nggak pakai alas kaki. Kalau di alat sulap tuh ada ditaruh di sepatu guys, buat nyetrum, buat apa ada itu. Tapi ini real loh guys, asli loh. Ini Kuandre ngerasain, karena kalau nggak percaya samperin kepada Padepokannya Ki Prana ya. Rasanya kameramen ngerasain ya, panas ya. Nah, mau coba lagi sampai seburung-burungmu biar panas. Oh jadi gitu ya. Kalau dilogikakan, anggap ini sebuah patung, sebuah makhluk hidup yang memang dipercaya dihuni sama jin, gitu kan. Nah, berarti kita untuk mengaktifkan, ya udah, bacakan ayat-ayat sesuai dengan keyakinan kita. Karena pada saat negatif dibacakan ayat-ayat positif, dia akan bereaksi. Seperti itu logikanya. Orang ketipu 950 juta. Malah yang beli masuk penjara setahun lah ya. Gara-gara dibilangnya penggelapan. Padahal ini hanyalah sebagai apa? Sarana untuk apa? Dukun-dukunan. Waduh.
Ngeri juga ya. Tapi baru kali ini guys, sumpah saya ketemu Kiprana yang kapan lalu dulu dia belum ngasih tunjuk ini tadi. Karena kan kita langsung ke lokasi ya Ki ya waktu dulu ya. Padepokan. Kita langsung ke lokasi gak ke Padepokan, tapi ini guys saya tak akuin ini guys. Ini no setting no gimmick asli nih. Ki, saya mau tanya itu tulisannya Dayak Lewu. Padepokan Dayak Pranalewu. Nah, saya ini masih ada keturunan Dayak kok, masih ada ya kan? Keturunan Kalimantan. Ini, makanya saya lihat itu Dayak Lewu. Nah, Lewu itu bahasa Dayak yang artinya tanah yang subur, tanah yang makmur. Sedangkan Prana itu artinya energi kehidupan. Energi kehidupan. Nah, dulu saya ya pernah ngedalemin yang namanya black magic. Nah, setelah itu ibaratnya tobat lah saya. Oh, tobat. Tobat, makanya dapat nama pada saat saya ritual di Gua Langse. Gua Langse, Sendang Beji, sama Gua Cerme. Bukan Gunung Cerme ya, tapi Gua Cerme. Gua Cerme. Itu adanya di Parangtritis. Parangtritis. Yogyakarta. Jogja. Namanya dapat Pranalewu. Ganti nama menjadi Pranalewu. Oh. Alhamdulillah dari situ ya udah kehidupan mulai. Nah, Aki dari black magic dan ilmu hitam tadi belajar kok bisa beralih sekarang ke putih, ke yang benar? Karena saya tuh tertegun dengan kalimat inna amalu biniat. Sesungguhnya perbuatan manusia itu karena niat. Karena niat. Nah, kalau dulu saya hanya berpikir dapat duit gampang ya kan. Lama-kelamaan saya berpikir suatu saat nanti saya akan punya istri, punya anak. Yes. Gitu loh. Buat kalau saya mencontohkan ketidakbaikan kepada anak istri saya, berarti sama aja saya memumpuk kotoran di muka saya sendiri. Yes. Makanya otomatis saya harus berubah diri saya menjadi yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Gitu. Oh. Jadi dari niat ya Ki ya. Semua dari niat loh. Tapi ini jujur nih Ki, zaman Aki masih di black magic, sering dimintain tolong orang untuk begitu enggak? Banyak. Banyak ya? Makanya saya tuh praktisi yang dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah ditemuin namanya saya mengiklankan diri. Mengiklankan dan mengiklarkan diri. Kalau ada yang pakai nama Ki Pranalewu, mau itu di Facebook, mau itu di Google, terus alamat dan nomor teleponnya berbeda, itu jelas bukan saya. Ini paling penting. Itu banyak banget. Ini dicatat guys ya. Kalau tidak di YouTube-nya Ki Prana, ya. Di YouTube-nya Ki Pranalewu, ini saya tekankan sekali lagi, ada kontak person yang berbeda dari di channelnya Ki Prana, berarti dijelaskan itu penipuan atau abal-abal, gitu ya. Jadi hanya di channelnya Ki Pranalewu nomor yang benar untuk kalian konsultasi dan mau ketemu ya Ki ya. Ya. Makanya saya dulu kuliahnya ngambil jurusan bahasa Inggris kok. Nggak nyambung dari profesi saya. Akhirnya karena saya suka dengerin orang ngobrol, dengerin orang curhat, memberikan solusi. Akhirnya saya kuliah lagi ngambil psikologi. Betul. Oh. Nah, itulah akhirnya saya berpegang sama pendidikan saya saat ini. Nah, saat Ki Prana dulu, waktu zaman masih kecil lah atau masih belum paham tentang seperti ilmu goib atau apa, itu awalnya dari kemauan atau memang dari diri sendiri atau jadi, gimana? Dulu waktu saya masih kecil saya masih ingat kok, pertama kali makhluk yang saya lihat, bapak saya kan tentara almarhum. Oh iya. Jadi dinasnya itu sering di luar kota. Sering di luar kota. Jadi saya tidur itu masih sama orang tua dulu, sama ibu, sama karena bapak dinas di luar kan. Ya. Tapi setelah saya tidur itu saya ditinggal. Oh, setelah gitu tidur, ibu saya ditinggal, masuk ke kamarnya. Masuk ke kamarnya. Gitu. Nah, entah itu jam berapa pertama kali saya ngelihat makhluk itu gede, tinggi. Dulu itu sosok itu ada di iklan di salah satu stasiun TV TVRI dulu waktu pembukaan. Nah, itu yang saya ketahui, oh ternyata bentuk genderuwo itu seperti itu. Oh. Besar, gede, gimbal, dan kalau dibilang apakah dia berbulu? Enggak. Oh, enggak. Dia kayak badan manusia, cuman memang di sininya itu berbulu, tetapi tidak kayak monyet, dia berbulu. Enggak kayak monyet. Dan rambutnya gimbal, hidungnya itu mungkin segede tangan saya kali ya. Dan dia ngambang. Oh, ngambang. Ngambang, gitu loh. Itu pertama kali. Nah dari situ saya bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat orang. Sampai saya takut
nakut saya tuh. Mandi aja saya pintu masih dibuka. Saya masuk pesantren lah. Biar apa? Biar bisa ngaji, intinya itu. Biar paling tidak saya bisa ngelawan rasa takut dengan bacaan-bacaan yang saya yakini bahwa itu obat. Yes. Gitu loh. Dan di Lala tahun 99 2000 itu kan tragedi ninja dulu tuh. Tragedi ninja. Mungkin kalau kau ingat, Andre umur berapa kalau boleh tahu? Saya sekarang 36. 36, berarti di bawah saya. Iya, jauh Ki. Nggak jauh-jauh banget, enak aja. Aki berapa sekarang? Nggak jauh-jauh banget guys. Nggak jauh banget. Iya, nggak jauh. Nah, terus waktu itu rumor dukun santet kok. Jadi kiai-kiai itu banyak yang dibunuh pada saat itu. Kiai-kiai banyak yang dibunuh. Banyak yang dibunuh dengan alih-alih di label kan sebagai dukun santet. Oke. Nah, akhirnya santri itu banyak yang diajarin bela diri, diajarin ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah. Nah, karena saya punya basic bisa lihat yang nggak bisa dilihat orang, belajar enggak hanya di pesantren itu, tetapi belajar di beberapa pesantren. Gitu sampai saya sekarang. Sampai sekarang. Dari ketemu guru-guruan sampai ketemu guru beneran kok. Dari guru-guruan sampai ketemu guru beneran. Beneran lagi. Artinya guru-guruan ya dipraktekin di sana bisa, di luar nggak bisa. Nggak bisa. Makanya saya hobi berantem kok di sini nih. Codet, sini codet. Gitu. Jadi saya dulu belajarnya begituan ya, pokoknya seputar begitu. Tarung aja ya. Tarung terus. Karena mungkin dari Aki ini dari background yang ayahnya tentara. Ya. Keluarga besar tentara. Jadi kalau misalkan main nangis dihajar. Betul. Gitu loh. Harus anaknya dididik jadi kuat. Jadi kuat. Ya. Jangan kayak haters nih ya. Haters nih ya, beraninya cuman nyi. Ya, tapi begitu ditantang di lokasi beraninya mental sosmed. Oh iya. Gitu. Tapi luar biasa guys, Andre buktiin ini tadi lo guys. Tuh, panas lo guys. Saya mau belajar lah sama Ki Pranala ya guys ya. Itu belajarnya berapa lama Ki? Ya, belajar itu nggak mengenal waktu. Nggak kenal waktu. Terus selain ini apa lagi Ki? Ya paling saya pecinta pusaka ya. Pusaka. Makanya saya selalu bilang, baik itu di TV ataupun di konten saya tidak pernah memperjualbelikan pusaka. Yes. Gitu loh. Nah, ada oknum yang mengatasnamakan Ki Pranalewu menjual belikan pusaka. Duit sudah ditransfer ke orang itu, barang tidak dikirim. Ujung-ujungnya kita yang kena. Betul. Pinter, nih penipu ini pinter. Nomor telepon berbeda, setelah uang ditransfer suruh datang ke Padepokan. Nah, enak saya timpalinnya. Saya tinggal tanya gini, yang ditransfer namanya siapa? Ya kan? Saya bilang, semua uang yang masuk itu atas nama saya pribadi. Ya. Nama saya bukan Pranalewu, saya bilang itu nama perjalanan spiritual saya. Betul. Saya punya nama asli Ferdianto, saya bilang gitu. Nah kalau situ transfernya ke orang lain, terus mintanya barang ke sini mau tak ketok palamu. Simpel jawabnya. Karena apa? Dia hubungan sama nomor yang berbeda. Saya bilang saya dari tahun berapa ya? Pokoknya pertama kali handphone keluar itu saya sudah pakai nomor itu untuk nomor pribadi yang di 0818 803157 dan di 0878 89 551 557. Yes. Dari dulu hanya itu dua nomor itu. Kalau misalkan berbeda dari nomor yang tadi saya sebutkan ya jelas lah ketipu. Gitu loh, seperti itu. Berarti alibinya dia nanti ngambilnya di Padepokannya Ki Pranala. Dari yang katanya penggandaan uang di Instagram saya udah buat tuh video. Nggak ada yang namanya penggandaan uang. Betul. Penggandaan uang itu hanya sihir mata yang bisa dikategorikan dengan trik, ya kan? Dan itu sudah berapa tahun yang lalu saya buat tuh. Tapi masih ada aja orang yang ketipu masalah penggandaan uang. Ini loh guys. Gitu loh.
Terus kayak barang-barang begini saya bilang, namanya barang pusaka ataupun jimat dan lain sebagainya. Saya tidak pernah memperjualbelikan jimat. Ya. Orang datang ke sini ya konsultasi. Kalaupun dia punya problem wudhu maupun mau apapun agamanya, satu dia harus tata cara agama saya dulu. Wudhu artinya pembersihan. Ya. Masalah dia berdoa dengan agamanya dia silahkan. Tapi paling tidak dia pensucian dulu. Penyucian. Gitu loh. Dan hanya sebatas wirid, zikir. Kalau di agamanya Hindu atau Buddha ya dia baca biasanya Amitofu atau apa yang dia percaya bahwa itu menjadikan obat. Betul. Gitu loh. Nah, dan kalau ada orang yang seolah-olah dapat gangguan, nah makanya gunanya orang konsultasi itu bukan langsung menjustifikasi, oh ini kena santet, oh ini kena sihir. Enggak begitu prosesnya. Sama juga dengan dokter. Kalau dokter memeriksa si klien atau si pasien, berarti kan diperiksa terlebih dahulu. Betul. Terus setelah keluar hasil lab, baru dia memutuskan, menyatakan, oh ternyata kamu kena asam lambung, oh kamu kena jantung, oh kamu kena liver, dan lain sebagainya. Betul. Nah, sama juga dengan praktisi. Praktisi harus berdasarkan penguatan kalimat si klien nih. Karena kan kita konsultan, bukan dokter. Betul. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi, oh bener kamu kena sihir, oh kena santet, oh kena guna-guna, dan lain sebagainya. Gitu loh. Nah, pada saat orang merasa dapat gangguan gaib, pemikirannya dia, kita pancing terlebih dahulu nih. Apakah ini real itu sihir, ataukah ini halusinasi yang mengakibatkan schizophrenia? Ya, betul. Nah, pada saat ngacunya ke schizophrenia, kita akan terapi dengan hipnoterapi namanya. Hipnoterapi, magnetisme dan lain sebagainya, dengan penggunaan kalimah-kalimah yang berhubungan dengan psikologi, kejiwaan. Kalau memang dia teridentifikasi sihir, nggak hanya kita hipnoterapi untuk pengobatannya, tetapi dengan ruqyah. Gitu. Makanya kalau ada tiba-tiba saya dengar ada orang kena santet, saya sorry, muntah paku, muntah beling. Selama saya 23 tahun itu belum pernah namanya melihat secara langsung atau menangani secara langsung orang-orang kena santet bisa keluar seperti itu. Dengerin ini, ya. Ini yang lagi viral nih, Saya nggak nyenggol loh kok. Ya nggak nyenggol. Kita nggak sebut nama ya kan. Kita nggak sebut nama, tapi yang lagi viral gitu loh. Ini Kipran aja menjelaskan ya teman-teman. Jadi sihir itu Kiprana 23 tahun belum pernah orang ngelihat keluar paku, keluar silet, terus terakhir keluar ATM. Ya. Tapi pernah kok. Dulu orang Banten itu waktu saya masih praktek di Jalan Nipah belakang Wali Kota Jaksel itu. Pada saat diruqyah, payudaranya itu keluar belatung. Itu pernah saya sekali. Dan baunya nauzubillah menjalik, busuk. Mungkin belatung. Mungkin beliau menonton ini ini menyaksikan sendiri. Ya. Jadi itu bukan akibat sihir, tetapi dia kena tumor payudara, kanker payudara. Iya, kanker payudara. Jadi sudah membusuk kok. Dan kebetulan pada saat dibacakan ayat-ayat tertentu yang saya bacakan pada saat itu keluar, saya kalau ingat mual. Iya. Karena baunya itu satu ruangan tuh karena di dalam AC kok. Iya. Baunya itu anyir, bau nanah. Nah, karena saya takut pada saat itu, ya kan. Akhirnya setelah saya bacain doa-doa, udah saya suruh pulang, saya kasih uang. Coba cek ke dokter, saya bilang gitu. Dan karena dia beberapa datengin orang pinter, katanya diagnosanya santet. Guna-guna. Sihir. Padahal kanker, membusuk. Padahal kanker. Keluar kanker belatung. Payudara, iya. Itulah, guys. Kadang Andre berpikir itu juga begitu loh. Orang ini sampai ngomong apa-apa dikaitkan santet ya Ki ya. Makanya selalu saya bilang di dalam konteks ini, nggak usah takut dengan yang namanya sihir, nggak usah takut sama yang namanya jin, nggak usah takut sama yang santet dan lain sebagainya. Kalau kita percaya Tuhan kita sendiri, berarti Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, ya kan? Nah, doa itu adalah senjata utama, betul nggak? Nah, kalau misalkan kita selonong baik, kasarnya kita nggak punya perisai. Nah,
Dengan doa lah dan keyakinan itu akan menjadikan perisai dan obat bagi orang-orang yang yakin. Betul, setuju. Gitu. Kalau saya Ki, saya punya ilmu juga Ki, itu namanya ilmu pelet Ki. Mungkin ilmu pelet yang dipakai orang-orang kan pakai ilmu yang begitu. Saya punya ilmu keren Ki. Gimana tuh? Saya bisa mendapatkan janda atau perawan. Istrinya orang aja kadang bisa kena. Ilmu saya pakai yang namanya besi kuning. Besi kuning, ya. besi kuning. Besi kuning. Itu adalah kalung emas, dompet ATM tebel, mobil Pajero, ya isi ATM yang banyak. Itu istri orang apa semua bisa kena, guys. Berarti pelet Jepang namanya. Ini pelet sakti. Betul. Iya. yang nyata ya seperti itu. Seperti itu. Mau punya ilmu pelet, tetapi kantongnya kosong. Nah. Ya pelet aja ada limitnya. Betul. 40 hari, setahun, 2 tahun kelar, ya kan? Tapi kalau dompet dan ATM-nya terisi, apalagi 7 turunan nggak habis-habis, nggak bakal ditinggal-tinggal, yang ada nambah. Ya kan guys? Iya, ilmunya Ko Andre ini jos, udah mau sampai pelet model Semar Mesem, jarang goyang, apa itu kalah sama besi kuning. Nah itu koleksi-koleksinya Ki Prana apa aja tuh Ki? Bisa kita ya melihat. paling keris-keris dan pusaka Ada? lain ada. Nah mari kita lihat bisa Ki? Boleh. Yuk kita lihat guys. Minum dulu. Minum dulu kita. Nih ya, kalian tak tunjukin nih, kalian yang kepo-kepo ya kan. Tapi ini asli guys, ini sebelum tangan saya aja masih guys, kerasa gimana gitu. Ini no gimmick-gimmick, no setting-setting, sumpah guys, keren. Koleksinya motornya tuh lihat guys. Ini karena baru pindah kok, jadi masih banyak yang belum dibuka. Wah. Ya sebatas ini aja lah. Wah. Nih guys, keris-kerisnya. Ini jenis-jenisnya kerisnya apa aja nih? Macem-macem ya. Macem-macem. Kalau saya ditanya harus lihat bilahnya dulu. Harus lihat bilahnya dulu. Yang menurut Aki paling tua Aki? Kalau paling tua hampir semuanya tua ya. Saya nggak bisa menjabarkan yang mananya. Karena rata-rata, karena kebetulan kan saya diangkat jadi keluarga besar Keraton Solo. Keluarga besar Keraton Solo. Ya? Jadi punya gelar tuh Kanjeng Raden Aryo. Kanjeng Raden Aryo. Terus nama kepangkatannya itu Kanjeng Raden Aryo Ferry Ferdianto Purbo Joyonegoro. Bukan lagi. Seperti itu. Panjang kali Ki, ini panjang. Inget-ingetinnya pusing. Gitu. Terus ini apa nih Ki? Yang mana tuh? Ini nih Ki. Itu bambu cabang 2. Yang konon katanya kalau mau punya istri lebih dari 2 harus punya ini. Tapi ini mitos ya. Oh ini mitos. Itu ya? Mitos karena kepercayaan aja. Kepercayaan. Nah ibaratnya kan saya sebagai praktisi ya berarti koleksinya seperti ini kok. Gitu. Hanya sebagai bahan koleksi aja. Banyak koleksi ya. Terus ini kayak di filmnya Sun Gokong nih Ki. Ya, Ki? Iya labu. Ini labu buat nangkep siluman. Ya ini kalau di film Sun Gokong ini Ki, guys bisa dicabut cus masuk tutup ya kan. Film Sun Gokong ini. Labu. Ini ada uang-uangan segala, ini uang-uangan apa nih? Itu uang asli, uang dari mana ya? Filipina kalau nggak salah ya. Oh ini uang asli ya? Uang asli. Dari Filipina? Dari Filipina. Jadi penggambarannya ya dia doa, ya kan berharap memvisualisasikan karena di orang sana ya dia memvisualisasikan dapat rezeki yang banyak. Nih guys. Gitu. Ini apa namanya guys? Jai Langkung. Nah, nih. Jai Langkung. Ini ya sering dipakai buat mainan nih. Dulu aja, sekarang dulu ya. Kalau lagi iseng. Andre juga kadang suka mainan begini guys, ya. Untuk ini kan fungsinya untuk kita memanggil
Ya Ki, dimasukkan ke sini ya Ki, nanti dia berinteraksi gitu ya Ki. Nah biasanya kan dipercaya buat pemanggilan ruh, tetapi harus saya garis bawah ini. Ya. Yang dipanggil itu bukan ruh, tetapi jin ya? atau horin. Jin atau korin. Betul. Tuh guys ya, diperjelas ya. Jadi yang dipanggil tuh korin atau jin. Ya. Keren ini guys, Sihalangkungnya. Karena ini baru 3 bulan saya pindah, jadi masih belum tertata rapi. Belum tertata rapi ya Ki ya. Berarti Aki kadang konsultasinya di sini ya Ki ya. Kadang di sini, kadang di rumah. Kadang di rumah. Karena pada saat saya pindah itu kan ini rumput juga masih banyak kok. Jadi kalau di rumah ya koleksi kitab-kitab saya aja. Oke, seperti itu. Jadi ini koleksinya ya masih belum tertata ya teman-teman ya, karena baru pindah Aki. Jadi ini ruangan baru lah ya. Ruangan baru. Tapi ini sebetulnya saya terpaku dengan lukisan. Jangan disorot ya teman-teman, nanti bisa kena itu ya. Ya jangan disorot. Cukup saya sama Kipran aja yang tahu ya. Ini saya dari tadi kaget guys, ngelihat ke sini itu shock saya. Ini lukisannya mesti kalian penasaran lukisannya apa, tapi jangan lah guys ya. Bahaya itu guys. Nanti pengen. Nanti pengen. Ini lukisannya mengerikan guys ini. Oke, berarti cukup ya, karena udah pengen lihat nih ya seperti ini, cuman belum tertata ya. Ini koleksi-koleksi Aki semuanya. Nah, kok tadi kan sempat nih salah satu timnya Ko Andre bilang Ko Andre nggak pernah kesurupan. Oh iya? Itu kenapa? Jadi gini Ki, saya selama explore, selama menjalani itu tuh, saya tuh ya merasa saya nggak bakal bisa kesurupan, gitu. Walaupun tempatnya benar-benar angker. Walaupun tempatnya benar-benar angker. Oke. Berarti kalau misalkan ini siapa nih yang bilang ini mesti kameramen atau enggak tim saya saat ini yang bilang bawa mobil, yang bawa mobil. Yang bawa mobil ya? Bawa mobil. Ini ada yang nggak beres kalau nanya begini nih guys, Ko Andre. Kalau tempat padepokan saya yang lama luas kok. Kalau dibuat kesurupan kayaknya bisa, tapi berhubung di sini kan terlalu sempit ya kan. Kita main-main aja nanti ke MM. Ke MM. Tuh kan guys. Ini mau aneh-aneh lagi nih. Ini Kiprana mau aneh-aneh lagi nih guys. Ini begini nih yang Ko Andre Tapi Ko Andre juga gimana ya? Ya, kita coba lah nanti Kiprana biar ngerasain kesurupan tuh kayak gimana. Fenomena kesurupan itu gimana sih? Karena kesurupan itu ada beberapa faktor. Ada faktor yang berhubungan dengan psikologi. Psikologi artinya dia ingin mencurahkan sesuatu tetapi tidak bisa menyampaikan ke orang lain. Akhirnya dia berbuat seperti itu. Seolah-olah kesurupan. Ada juga yang memanggil, fenomena pemanggilan, nyambat istilahnya. Ada juga yang kesambat, beda tuh. Ada tiga hal yang berbeda. Nah nanti kalau memang belum pernah kesurupan, coba rasain. Mudah-mudahan saya masih bisa ya guys. Mudah-mudahan masih. Sebenarnya saya udah nggak pernah mau mainan beginian, itu udah lama banget. Ini gara-gara tim saya ya. Ini memang, ini pasti ini nih kameramen, kalau nggak ini nih pasti nih ya. Ini nggak ada loh tadi konsep seperti ini, ya. Ini konsep seperti ini nggak ada loh. Kita cuma ngevlog pengen nanya-nanya loh, kok malah sampai kesurupan nih, emang bener-bener kok. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya Ko Andre pengen coba. Ya karena saya dari dulu sampai sekarang Ko Andre belum pernah merasakan. Kita pengen lihat nanti ya guys ya. Apakah saya bisa kesurupan bersama Kiprana Lewu? Stay tune nanti malam ya di lokasi. Cuman di Andre DMS Official dan Kiprana Lewu channel ya. Oke, sampai di sini dulu ya Ki ya. Cukup ya, kalian sudah tahu semuanya dan dijelaskan semuanya. Untuk vlog kita malam ini kita lanjutkan untuk eksplorasi nanti malam. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita akan penelusuran malam ini. Tunjukkan eksistensi kalian. Eksistensi kalian. Hadir.